Oke, stack udah selesai. Sekarang kita menuju ke queue. Kita artikan dulu queue menurut arti katanya yaitu antrian. Konsep dari queue di sini juga sama seperti artinya dalam bahasa Indonesia yaitu antrian. Nah, prinsip dari queue itu kalau tadi stack kan prinsipnya last in first out. Kalau queue konsepnya itu FIFO atau first in first out. Artinya data yang pertama masuk adalah data yang pertama keluar. Nah, kalau sudah, sekarang saya akan jelaskan visualisasi dari antrian itu. Ketika awal kita input data, 3 data A, B, C. Ini A akan bernilai indeks 0, B yang indeks 1, dan C indeks 2. Maka yang pertama keluar adalah data A. Sedangkan ketika ada input data lagi, dia akan diletakkan setelah C. Misalkan D di sini, ini adalah yang terakhir masuk. Maka ketika ada data baru masuk lagi, dia akan diletakkan setelah D. Berbeda dengan stack ya. Kalau dari queue ini, yang keluar adalah yang pertama, data pertamanya. Oke, langsung saja saya akan jelaskan operasi yang ada pada queue. Queue akan punya operasi namanya enqueue. Ini adalah untuk menambah data. Kebalikan dari enqueue adalah dequeue. Dequeue itu untuk mengambil data. Oke. Dan queue ini akan memakai linear array, di mana sama seperti stack akan punya maksimum isi queue. Itu nanti akan dibuat define maksimum isinya, misalkan berapa. Jika 10, inputkan angka 10 di sini, definisikan angka 10. Demikian jika 5, ini adalah define max 5. Lalu queue itu punya yang namanya front and rear, atau biasa disebut head dan tail. Kalau tadi datanya A, B, C dengan indeks 1, 0, 1, 2, maka yang menjadi front adalah A. Dan yang menjadi rear atau tail itu adalah C. Ini adalah head. Front itu adalah data paling depan. Kalau tail berarti data paling belakang. Dan sama seperti stack,
Q juga punya namanya is empty dan is full. Is empty sama ya, untuk cek Q kosong. Is full, cek Q penuh. Oke. Kalau gitu kita langsung coba codingannya saja. Oke, kita langsung aja. Ini adalah codingan untuk program Q, dan ini adalah tanpa struct juga ya. Seperti biasa kita define maksimumnya, maksimum isi Q kalau di sini 10 misal. Itu terserah, nanti mau dibuat scan maksimalnya juga bisa. Kita bisa define max 10 isi Q maksimum. Kemudian kita akan punya array Q-nya. Kita deklarasikan jadi variabel global Q dengan isi max array of Q. Dan seperti yang saya bilang tadi, kita akan punya head dan tail. Kita langsung deklarasi aja seperti tadi awalnya. Kalau kondisi kosong, maka head and tail menunjuk pada nilai -1. Kita buat dulu in main. Dan di sini juga akan ada opsi-opsi seperti pada step sebelumnya. Saya buat untuk 1 itu adalah MQ. Untuk 2 DQ. Untuk 3 biasa kita buat tampilkan. Dan 4 adalah keluar dari program. Di sini akan ada perintah tuliskan, masukkan nomor menu yang dipilih gitu ya. Maka program akan scan F nilai menunya, kita namakan menu. Di sini adalah menu. Kalau sudah begini, kita buat switch. Ini, dan ini ada di dalam do this. While menu tidak sama dengan 4.
switch menu, case 1 biasa, case 2, case 3, dan case 4. Case 1 adalah untuk NQ, nanti akan ada di sini. Case 2 memanggil DQ, tampilkan, dan case 4 adalah exit, keluar ya. Dan kita buat fungsi-fungsinya seperti biasa. Akan ada is empty, akan ada is full, akan ada DQ, NQ dulu misalkan, lalu DQ, lalu ada fungsi untuk tampilkan. Head, tail, bikinnya head sama tailnya kita buat di sini. Sekarang kita masuk ke fungsi is empty karena kita hanya akan menggunakan nilai return. Maka di sini fungsinya adalah fungsi integer. Return kondisi ketika kosong, maka tail, kita perhatikan tailnya, tail bernilai -1, maka kondisinya kosong. Kita pakai if ya, penulisannya ini jika benar return nilai 1 dan jika salah return nilai 0. Itu untuk is empty. Cek Q kosong. Selanjutnya untuk fungsi is full, is full akan ngecek Q penuh. Ini juga akan pakai nilai return kalau penuh, berarti kita perhatikan tailnya juga. Tail sama dengan max -1 ya. Kalau penuh pasti indeksnya kan maksimum dikurang 1 karena indeksnya dimulai dari 0. Jika benar return nilai 1 dan jika salah return nilai 0. Kita lanjutkan. Setelah case nanti ada DQ yang menyatakan jika pilihan nomor salah, maka program akan menuliskan nomor menu pilihan
Selanjutnya untuk fungsi enq, itu adalah untuk menambahkan data. Fungsi enq hanya bisa dilakukan ketika queue-nya tidak penuh. Maka ketika is full salah, atau ketika mereturn nilai 0, dia baru bisa di enq. Maka akan ada masukkan data ke dalam antrian. Kemudian akan scan. Lainnya kita beri nama item. Oke, di sini sebelum kita akan punya integer item. Nah, untuk memasukkan ke dalam antrian, pertama yang harus kita lakukan adalah tail, yaitu tail ekornya, paling belakang, data paling belakangnya kita plus, karena yang tadi awalnya ada min 1, ketika data bertambah maka indeksnya berubah jadi 0. Plus, lalu antrian dengan indeks tail, array antrian dengan indeks tail, berisi item sama dengan item. Ini jika bisa enq data. Jika tidak bisa, dia di else. Langsung printf saja. Queue penuh. Lalu di fungsi enq, tadi tailnya sudah bertambah. Selain itu juga ketika awalnya queue-nya kosong, maka kan head-nya bernilai min 1. Tapi ketika bertambah, head-nya akan berubah jadi 0. Di sini ketika head-nya awalnya min 1, maka head sama dengan 0. Ini. Oke. Selanjutnya fungsi deq. Fungsi ini untuk menghapus atau mengambil data. Nah, fungsi deq hanya bisa dilakukan ketika queue-nya atau antriannya tidak kosong. Jika is empty memberikan nilai salah, memberikan return 0, maka di sini program akan kita akan punya integer. Kita beri datanya, namanya adalah data. Si data ini sama dengan array q antrian dengan indeks yang dihapuskan adalah yang paling depan, head. Dengan indeks head, maka data adalah sama dengan q dengan indeks head. Maka di sini kan datanya dihapuskan, maka data yang paling depan hilang. Yang ada adalah data setelahnya. Jadi head-nya akan bertambah. Head sama dengan head plus 1 atau head plus. Lalu program akan memberitahu data yang dihapuskan. Data yang dihapuskan atau diambil adalah si data ini. Lalu ini adalah jika bisa dihapuskan, dan jika stacknya jika queue-nya kosong, program akan memberikan informasi queue kosong. Nah, selain itu, ini kan tadi head-nya bertambah, dan jika head-nya nanti sudah sama dengan tail, itu berarti kondisinya udah habis ya datanya. Maka saat ini kita buat head sama dengan tail sama dengan 1, berarti datanya habis. Maka setelah dihapus, kondisinya datanya sudah kosong lagi. Itu untuk fungsi deq.
Selanjutnya fungsi untuk menampilkan data pada Q-nya. Menampilkan ini jika kalau head-nya -1 berarti kan Q-nya kosong. Di sini program akan memberikan nilai tulisan dan tidak ada data pada Q ini. Dan itu jika head-nya -1. Nah, jika tidak, maka program akan memberikan tampilan datanya. Menampilkan datanya. Data pada Q adalah ini. Lalu di sini adalah loopingnya datanya for i, dan kita inisialisasi i di sini, integer i for integer i kita sama dengan head ya, karena awalnya kan frame-nya mulai dari head, dan i tidak boleh lebih dari tail, nilai i bertambah, maka print kita beri nama ini adalah antrian dengan indeks i. Kita coba. Nomor menunya dipilih 1, masukkan data ke dalam antrian 1, kita NQ lagi 2, masukkan menu NQ lagi 3, kita tampilkan 1, 2, jadi fungsi tampilan yang salah. Di sini coba kita di sini. Tampilkan data pada Q adalah 1, 2, 3. Kemudian coba kita DQ, data yang dihapus atau diambil adalah 1, benar. Kita tampilkan lagi data sekarang, maka isinya adalah 2, 3. Kita coba NQ nilai baru 4, maka harusnya datanya nanti jadinya 2, 3, 4. Kita tampilkan benar. Coba kita DQ, datanya diambil 2, data sekarang 3, 4, kita DQ lagi, datanya diambil 3, harusnya datanya sekarang tinggal 4. Tidak ada data pada Q. Ini untuk head sama dengan tail. Kita coba NQ 1 angka, kita tampilkan yang 1, kita DQ, yang diambil 1 kita tampilkan lagi, dan 1 DQ adalah
Kita pindah dotnya ini jadi setelahnya tadi tail plus plus kan ini mungkin satu coba fungsi is empty kosong ketika tailnya min 1 dan juga headnya min 1 karena ditulis ketika kosong. IQ masukkan data 1, PQ data yang dihapus 1, tampilkan tidak ada data, DQ tidak ada data.